Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak? Nama saya Nafisa. Saya sekolahnya di SMK PGRI 1 Salatiga. Usia berapa? 17 tahun. 17 tahun. Sekolah di SMK PGRI 1 itu mengambil jurusan apa? Analis kesehatan. Oh, analisis kesehatan. Baik, kan di sini saya mengetahui bahwa si Mbak Nafisa itu kan ada kasus problematika dalam kehidupannya. Mbak Nafisa itu sering bolos ke sekolah. Betul, sering membolos. Oh, baik, bisa diceritakan kenapa Mbak Nafisa itu sering banget membolos untuk masuk ke sekolah? Karena tidak suka dengan pelajarannya. Nanti kalau pelajarannya mapelnya sudah selesai, saya kembali lagi ke sekolah. Gitu. Jadi jadi misalkan sekolah masuk jam 7, pulang jam 3 nih. Terus ada mata pelajaran yang tidak disukai, Mbak Nafisa nggak masuk gitu? Terus masuknya itu waktu mata pelajaran yang disukai saja? Gitu. Kenapa tidak menyukai mata pelajaran tersebut, Mbak Nafisa? Karena sulit dipahami. Sulit dipahami dan apalagi? Dan tidak minat. Tidak minat. Kalau boleh tahu, itu mata pelajaran apa yang tidak diminati dan Mbak Nafisa kok sampai punya rasa membolos gitu? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang itu dalam waktu 1 minggu itu ada berapa pertemuan di mata pelajaran? 1 kali. 1 kali berapa jam? 4 jam. 4 jam. Itu di hari Selasa. Hari Selasa. Oh, jadi sering membolos di hari Selasa karena ada pelajaran bahasa Jepang. Bagian tersulit apa sih kok Mbak Nafisa itu membolos di pelajaran itu? Kenapa gitu? Karena ditekankan untuk menghafal huruf katakana dan hiragana. Boleh minta contoh seperti gimana hurufnya gitu? Yang katakana sama hiragana. Ya, yang katakana itu seperti apa? Kalau katakana tuh kayak cuma garis-garis, kalau hiragana tuh banyak lengkungan-lengkungan. Oh, itu yang membuat Mbak Nafisa itu menjadi kayak malas banget untuk masuk di mapel itu. Karena mungkin sulit ya, Mbak? Terus apa lagi kasusnya yang Mbak Nafisa yang banyak Mbak Nafisa nggak disukai dari sekolah, dan kenapa sih bolos selain di jam pelajaran bahasa Jepang? Selain bahasa Jepang, ada lagi nggak mata pelajaran yang tidak disukai oleh Mbak Nafisa dan ingin sekali membolos di mata pelajaran itu? Ada. Apa? Matematika. Matematika. Kenapa matematika kok ingin membolos? Karena lihat gurunya pun sudah nggak tertarik gitu, jadi ikut pelajarannya nggak mau. Oh, melihat gurunya nggak menarik, ikut pembelajarannya nggak mau. Lalu waktu ulangan matematika gitu kan Mbak Nafisa kan sering bolos. Itu gimana untuk belajarnya untuk besok? Misal besok nih ulangan, tapi Mbak Nafisa kan nggak berangkat mapelnya matematika gitu. Mbak Nafisa belajarnya gimana? Dikerjain sebisanya, nek enggak ya buka HP gitu. Oh, dikerjain sebisanya, kalau nggak bisa buka HP. Emang boleh membuka HP gitu? Boleh kalau diam-diam. Boleh kalau diam-diam. Baik, Mbak Nafisa, untuk penanganannya di bahasa Jepang itu, kalau menurut saya ya, Mbak Nafisa itu walaupun itu bahasa asing, ya bahasa asing dan bukan bahasa baku kita dan bukan bahasa yang kita pelajari, itu kan bahasa asing, jadi Mbak Nafisa masuk ke pelajaran itu. Eman-eman nanti kalau misal Mbak Nafisa udah mau lulus terus punya rencana ingin ke Jepang, terus kok nggak ada
pembekalan bahasa Jepang gitu kan. Kalau Mbak Nafisa nggak masuk atau bolos di pelajaran mapel bahasa Jepang kan emang-eman. Untuk itu penanganannya itu jangan sekali bolos, jangan sering-sering bolos. Kalau misalkan Mbak Nafisa itu bosen dengan pelajaran itu, ya minta izin sama gurunya untuk, Bu, saya izin ke kamar mandi, atau mungkin keluar kelas untuk lihat-lihat dulu, menghirup udara, karena kan itu 4 jam kan, Ya. pasti kan udah benar-benar bosan. Yaitu Mbak Nafisa boleh keluar sebentar untuk melihat udara, atau mungkin izin kalau diperbolehkan sama gurunya, Bu, saya mau minum dulu agar saya itu rileks dan refleks untuk menghadapi ini bahasa Jepang. Itu saran saya ya saran saya buat Mbak Nafisa itu jangan bolos saat bahasa Jepang, karena kalau suatu saat Mbak Nafisa ingin bekerja di Jepang atau tes RPK Jepang itu, pasti kan ada itu tes huruf itu, Mbak Nafisa udah dibekali dari sekolah SMK dulu. Oh, saya diajari sama guru saya waktu bahasa Jepang tuh kayak gini, jadi saya pahamlah sedikit-sedikit gitu, biar nanti nggak kaget gitu loh Mbak, paham kan? Paham. Untuk yang matematika jarang masuk ke kelas atau bolos ke kelas karena nggak suka sama gurunya. Ya. Gurunya emang gimana? Gurunya sering marah-marah. Oh, gurunya galak. Ya. Kalau guru galak itu kan membuktikan bahwa guru itu sayang kepada muridnya. Jadi Mbak Nafisa itu harus bisa menerima kalau gurunya itu galak. Dan guru galak itu semangatnya untuk mengajar itu lebih semangat banget, dia mempunyai semangat yang membara untuk mengajar mapel itu. Saran saya itu jangan bolos ya. Maksudnya kalau misalkan ya seperti tadi yang saya katakan, kalau bosen ya keluar kelas dulu, izin ke kamar mandi, bahkan untuk minum aja nggak apa-apa, biar tubuh kita itu biar rileks gitu loh, biar nggak terlalu tegang, karena kita harus berfokus kepada ini mata pelajaran yang tidak disukai. Nanti kalau misalkan Mbak Nafisa bolos nih, terus nanti kan kalau bolos itu kan harus ada minimal tidak berangkat berapa kali kalau di sekolah Mbak Nafisa? 3. Minimal 3 kali. Jadi kalau minimal 3 kali dan Mbak Nafisa sudah bolos selama 5 kali, kan otomatis kan mungkin orang tuanya dipanggil kan? Yeah. Dipanggil ke ruang BK, ke kepala sekolah, atau bahkan datang ke rumah untuk menanyai, ini siswa yang bernama Nafisa ini kenapa tidak berangkat waktu pelajaran bahasa Jepang dan matematika. Pasti gitu ditanyain sama guru. Saran saya itu lebih baik berangkat walaupun kita tidak suka dengan pelajarannya, tidak suka dengan gurunya itu. Alangkah baiknya kita absen terus kita misal, wah nggak mood nih dengerin gurunya itu, nggak asik, ya udah pandangan ke depan, dilihat aja, kayak tuh seperti kita tuh menghargai guru gitu Mbak. Kasihan gurunya kalau mengajar nggak dihargai gitu. Terus baik, Mbak Nafisa, apakah saran saya dapat diterima oleh Mbak Nafisa? Iya, dapat diterima. Iya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Dan jangan sekali-sekali untuk membolos lagi ya Mbak. Karena kan ada pepatah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita tuh mengejar ilmu tuh, kalau ilmu yang kita dapatkan itu kita menjalani proses pembelajaran secara ikhlas, ini bakal mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah. Itu adalah ilmu
jangan lupa semangat belajar. Baik Mbak Nafisa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Semoga saran saya diterima ya, diterima baik dengan Mbak Nafisa. Baik, silakan Mbak Nafisa, silakan kembali ke tempat duduk yang masing-masing.